Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Adem. Temlek. Pir. Ikan airnya kor. Malah ngomong. Wayang-wayang ini kan cina adem sih. Dingin. Cuman kayaknya bakal panas sih sebentar lagi. So iya, udah mulai mau kuartal 2. Yap. Yaitu masuk ke kemarau. Kemas. Iya Oke. dah. Sok-sokan tahu. Ya mungkin Sok kemarau. Tapi mungkin ada yang lainnya setelah 2 kuartal terakhir di tahun ini. Nggak, awamu berekspektasi sesuatu gitu sih. Oh iya dong. Karena itu jalan Jalan ninjaku. jalan bisnis kita di dunia podcast. Saya kan jujur-jujuran aja. Iya. Gitu. Benar sekali. Nggak perlu nutup-nutupi. Kita di sini kan membantu menyebarkan menyuarakan berita dan sebisa mungkin mengedukasi. Kalau ada edukasinya. Kalau tidak ya Kalau sudah. tidak ya sudah. Dan jika Anda ingin teredukasi, kalau tidak ingin juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tidak Nggak mau. rugi. Ya itu kan. Tapi kalau kayak gini, ngomong kayak gini tuh salah nggak sih? Nggak salah lah. Enggak kan? Tapi apa tergantung regulatornya juga? Maksudnya Ya pimpinan. regulator. Kayak LPG ya. Persis. Ya kan gitu, kan kita sekarang di masanya Bapak Joko Widodo. Iya. Yang dimana Orang-orang ngomongin presiden. ya kan kita free speech. Free speech. Apa sih oke. free speech? Freedom of speech. Freedom of speech. Berarti kan Jadi ngomong kayak tiba-tiba gitu, ngomong presiden pun nggak masalah ya kan. oh iya nggak masalah. Kan bukan tahun 70, bukan tahun 60. Yang tiba-tiba hilang. Kan Ding ding ding. kita kan negara yang mana dibangun atas dasar demokrasi. Benar sekali. Yang pembangunan negara ini juga dijunjung tinggi dan memerlukan dukungan masyarakat. Nah, masyarakat kan dukungannya masa cuman pajak doang. Kritikan boleh dong. Boleh. Masukan. Justru pemerintah yang baik itu yang tidak anti kritik. Yap. Seperti di Lampung. Yang mana dia tidak terima. Tapi siapa itu Bimatri. IM3. Sekarang kan sudah merger sama IM3 kan. Oh iya? Iya. Bimatri iya. Bimatri, tahu nggak sih kamu Bimatri apa? Operator SIM kan. Lah iya, aku punya soalnya apps-nya. Gabung sama M3. Udah gabung IM3 sekarang. Makanya sekarang ikut Hutchinson Urido kan namanya kan. Hutchinson Urido. Tapi ya balik lagi sih Bima Lampung. Bima Lampung ya, bisa kita bilang Bima Lampung. Dia kan perjuangannya bagus ya. Bagus. Kita bisa bilang dia pemberani boleh ya. Pemberani untuk menyuarakan kenapa sih daerahnya nggak maju-maju. Yap, betul. Karena pemerintahannya korup. Dirasa kurang. Kurang. Bukan hanya kurang sih ya. Iya. Ya kayak kurangnya banyak lah. Yang kayak dia upload dulu itu kan awal-awalnya kan masalah pembangunan, pendidikan, jalan-jalan rusak. Jalan rusak terutamanya. Katanya kalau orang yang lewat Lampung itu udah paling males kalau lewat Lampung itu ya karena itu tadi jalan-jalannya rusak. Yep. Ada sih yang bagus tapi 5 kilo doang. Setelah itu rusak lagi 1 kilo terus bagus lagi 1 kilo gitu katanya. Bro tenang bro, masalah itu tidak hanya di Lampung. Ya lah, yang di Jawa-Jawa juga kena. Iya, jadi apa ya maksudnya kayak hal lumrah sih sudah bolongan di jalan itu sampai kayak kita kayak di Malang ini kan
kayak ada komunitas yang nandain jalan, tahu nggak sih? Ada. Yang jalan bolong terus dipilok, Iya dikasih pilok. biar orang-orang yang melintas Tahu kena kalau ada yang tahu. rusak di situ. Kan bagus. Mm-mm. Akhirnya kan dengan tindakan seperti itu mungkin pemerintah, aduh malu aku. Nggak tahu ya kenapa jadi besar sekali di Lampung. Mungkin karena level rusaknya itu lebih susah tuh Oh, daripada di Malang ya kan. Oke. Paling kalau di Malang pothole ya pol-polan 1 meter gitu kan ya. Dalam bro 1 meter. Masih ya dalam ya. Dalam apa lebarnya nih? Kecil maksudnya ya Lebarnya. besarnya ya kan. Luas. Kalau dalamnya 1 meter mati. Mati lah di tengah kan. Maksudnya pothole-nya kan cuma 1 meteran, benar, 2 benar, meteran benar. gitu kan ya. Iya ya. Itu paling gede. Kalau di Lampung kan berkilo-kilo. Kelihatannya sih gitu kalau dilihat dari TikTok gitu. Iya. Makanya dia sampai bisa menyuarakan kayak gitu Iya, ya. sudah jengah soalnya sama pemerintahannya gitu loh. Cuma pemerintahnya itu dengan mendengar kritikan seperti itu kan tentu termotivasi untuk memperbaiki jalan supaya lebih baik lagi kan. Seperti itu kan? Apakah seperti itu? Harus viral dulu ya baru digarap. Emang negara viral emang. Susah. Kayak ya kasus yang barusan di Sumatera Utara juga harus nunggu viral dulu baru digarap ya sama ininya. Cuma instansi. si Bima ini kan katanya juga diproses dipolisikan kan ya? Iya. Ini dari berita terbarunya sih karena dia udah bawa ini ya apa namanya garap omongannya udah personal udah mengkritik Ibu Megawati dan dengan sebutan janda. Oh. Nah itu kan udah ranah personal, kalau itu udah ranah pribadi nggak perlu nyebut kayak gitu kalau misalkan dia itu mau menyuarakan katakan apa ya keresahannya terhadap daerahnya ya nggak usah bawa-bawa hal-hal yang personal seperti kayak gitu. Iya. Sama ngomongin katanya sih ini di beritanya proklamator dibilang mampus gitu. Berarti Pak Soekarno ya kan. Wah itu beritanya di mana sih? udah terlalu ya ini di portal-portal berita ini sih. Di beberapa portal berita seperti di Sindo News. Coba. Nah itu sedikit penasaran. Bukan dewe wis dong. Di history ada. Aku nggak tahu pakai ini bang. Yuk, iki terus. Oh ini history. Oh enggak iki sih. Nah gitu. Kira itu New Tab. Kira New Tab Bima Lampung. Nah ini dari Detik Sumut. Pesan menohok Nilu Cilanti untuk Bima Lampung. Nah ini salah satu tanggapannya si Bima ngomongnya kayak gini. Udah ketebak lah, lagian disuruh ngomong sama itu janda si Megawati ya kan. Janda satu itu loh nurut. Aduh, udah deh nggak usah ditanggepin gitu katanya. Lagu video beralih. Ya, jadi kemarin kan banyak yang mendukung si Bima ini ya karena menyuarakan keresahannya karena daerahnya rusak, daerahnya tidak maju-maju gitu. Benar. Tapi sekarang kalau misalkan udah ngomongnya kayak gini, mungkin dia star syndrome kali ya. Iya. Ya udah merasakan gimana dapat angka di TikToknya, akhirnya dia kelepasan. Ya hal-hal yang udah di luar protes gitu. Dia pikir dia yang paling rasa dia pikir itu mungkin dengan dia berucap kayak gitu semakin banyak yang mendukung. Tidak bos. Ya kamu harus pilih dan pilih lah. Ya dia sudah terjebak di lubang ketenaran. Wih, star syndrome. Jadi ya Anda itu sudah benar mengkritik seperti itu. Mengkritik itu aja masih bisa diklasifikasikan ke hate speech loh. Iya. Apalagi bilang kayak gitu tadi. Makanya ya itu tadi sih harusnya dia pintar-pintar milih kata-kata aja sih. Apa yang harus dikritik pun ya juga harusnya tahu gitu loh. Iya. Iya, kalau soal kinerja ya strictly soal kinerja aja, nggak usah bawa-bawa kehidupan privasi orang yang kamu kritik gitu loh. Jadi be the bigger man, always be the bigger man. Jangan bawa-bawa personal. Karena ya gak relate sama kerjaannya. Enggak.
mau dia seneng wibu tapi kerjanya bagus, Kenapa tidak, sah-sah aja ya? kenapa tidak? Iya. Kayak gitu. Mau dia rambutnya putih kayak Pak Ganjar? Wih, Wah, orang senior tuh. Senior. wih, nah, itu dia. Eh, kalau soal ngomongin ini ya, apa namanya, Pak Ganjar, berarti kita ngomongin soal forecast di pemilu 2024 ya. Karena kita butuh reformasi ini, Tong. Ya, untuk mendukung Bima atau tidak? Mendukung pemerintahan yang lebih baik aja sih. Biar apa ya, kayak memproses kasus seperti Bima ini lebih bagus lah kan. Iya kan? Terutamanya seperti itu. Ya bukan memproses sih, apa ya? Menyikapi Menyikapi. warga negara yang berlaku seperti itu gimana sih sebaiknya Yes. apa pemerintah Mm-mm. kayak gitu. Apakah ada di Bapak ini? Bapak PDI. Bapak Moncong Putih. Nah, seperti yang kita tahu ya dari berita-berita kemarin, Bapak Ganjar Pranowo dinisbatkan sebagai ini apa namanya, calon presiden dari PDIP, dari fraksi PDIP gitu. Dan ini sudah resmi ya teman-teman, di beritanya sudah resmi. Oke. Jadi udah mulai apa namanya, udah ada sedikit banyak pergerakan ya dari PDIP untuk kampanye, mengkampanyekan Pak Ganjar, karena memang udah mulai dekat ya, tahun depan kita pemilu. Sebentar lagi bro, road to 2024 pemilu ya. Ini makanya habis ini panas nih. Kita udah bisa ekspektasi nih debat-debat apa aja yang bakal apa namanya terjadi ya kan. Nah kalau dilihat dari track recordnya nih ya, Pak Ganjar ini banyak berkontribusi di pembebasan lahan. Dan juga ini apa namanya, kemarin itu krisis di Wadas sama Rembang gitu. Jadi yang di Rembang ini ada mau pembangunan ini ya, pabrik semen. Dan yang kasusnya sempat rame itu yang petani-petani di Rembang itu ini itu apa, ngecor kakinya dipakai semen di depan Istana Negara. Ada berapa? 10 petani itu yang sampai berhari-hari di sana, terus kakinya dicor itu. Nah itu protesnya pun sampai seperti itu ya, karena sampai susah banget, kayaknya alot banget gitu di situ. Tapi ternyata kasus sudah selesai karena ada mediasi dari kedua belah pihak gitu kan. Nah itu record yang satu, dan itu diusung, maksudnya digiring sama Pak Ganjar. Iya, diselesaikan sama Pak Ganjar langsung. Sedangkan di Wadas ada pembangunan bendungan ya. Pembangunan apa? Tambang juga. Bendungan dan juga tambang gitu ya. Tambang apa itu? Pasir mungkin ya. Bisa jadi emas. Emas kan. Jadi ada ya emas di Jawa Tengah ya. Oh ada. Ada. Ya pokok tambang lah ya. Yang pasti tambang gitu itu. Lihat aja beritanya lu. Nah, dari awal ini apa namanya? Dari awal maunya adanya pembangunan, ini kan banyak warga-warga yang menolak ya. Dan kebanyakan dari mereka itu ini lahannya atau tanahnya itu mau dibeli gitu. Sama seperti di Sidoarjo kemarin dari Pertamina. Yang tanahnya bukan Sidoarjo, Gresik. Semen versus Samin. Bukan, ini Pertamina. Semen Samin itu apa, Bro? Semen versus Samin. Ingat gak? Tapi pas kuliah itu lawas itu. Itu lebih lama ya. Kalau yang Pertamina itu dia mau beli lahan juga sempat. Itu kan tanahnya warga itu kan ternyata mengandung minyak gitu. Nah, untuk dijadikan kilang minyak oleh Pertamina, tanahnya itu dibeli, lalu sama diganti untung bisa dibilang ya kan. Ya, harus. Tanahnya itu kan akhirnya dibeli berapa miliar gitu kan ya. Untuk dijadikan untuk mereka mencari tanah baru di tempat lain. Sama seperti di Wadas ini juga gitu. Untuk awal, tapi tapi dari kasusnya kemarin ini di Wadas, warga-warganya ini menolak
untuk Nggak mau. tanah-tanahnya ini dijadikan tambang atau dijadikan bendungan. Oke. Tambang dan bendungan, sorry. Oke. Nah itu kan ada konsekuensi alot ya, Benar. ada sedikit Konflik. konflik yang ternyata alot banget. Beberapa dari warga itu disekap sama polisi karena memprovokasi adanya protes. Nah gitu. Nah akhirnya kan Pak Ganjar turun tangan lalu menyelesaikan dengan itu tadi, ganti untung itu tadi ya kan. Oke, benar. Nah kenapa warga menolak itu kebanyakan sih karena salah satu alasannya itu tanahnya adalah tanah ini kan, tanah Leluhur. subur gitu kan. Enggak, tanah subur aja sih. Kalau dijadikan tambang sayang, rusak gitulah. Istilahnya seperti itu. Kebanyakan ya kayak gitu. Dan tanah warga itu juga tanah yang sudah lama dimiliki keluarga secara generasi. Jadi ada banyak Memory. emotional baggage lah ya kalau pembelian tanah oleh instansi seperti itu. Pihak luar. Tapi akhirnya setelah lama-kelamaan mediasi akhirnya banyak juga warga-warga yang luluh mau diganti tanahnya untuk dicarikan tanah lagi. Untung nggak jadi mobil ya, jadi expander lah 2 gitu, kayak yang di Gresik. Sekarang susah mereka habis duitnya. Iya bro, Anda itu digantiin buat punya tanah sama rumah, bukan untuk beli mobil. Dibuat usaha lebih baik kan, rumah nyewa buat usaha gitu lebih baik. Lucunya yang di Gresik itu ya, mereka itu beli mobil 2 atau 4 gitu itu. Nggak ada yang bisa nyetir sebenarnya. Aduh, gimana ya? Lawang harga mobil kayak gitu itu kan lama-kelamaan kan bukannya bakal turun nggak sih? Iyalah, pasti. Pajaknya tetap. Harganya turun, pajaknya tetap. Ya sebuah kesalahan sih kalau menurutku buat beli hal-hal yang seperti itu. Anjir. Tapi ya lucu aja sih buat tontonan aja, buat hiburan. Hiburan kok bisa ada orang kayak gitu. Itu duit kan buat gantiin tempat tinggal lo, aset tanah, untuk beli tanah lagi kan, setidaknya kan amanahnya seperti itu kan. Iya harusnya. Tapi malah dibelikan yang lain ya. Namanya nafsu manusia itu selalu itu ya. Itulah yang dinamakan membuat akal pikiran menjadi kalut. Itulah yang dinamakan tidak barokah. Tidak barokah. Anda kalau dikasih duit beli rokok, ya beli rokok. Jangan beli makan. Jangan beli makan. Ya misalnya kayak orang bantuin apa gitu kan. Ini Mas buat beli rokok, aduh tak boleh beli makan. Kilo kayak toko pulsa 100.000. Padahal pulsa masih banyak. Masih banyak, buat apa beli pulsa? Padahal kamu tidak merokok. Cuma karena saking amanahnya kamu belikan. Akhirnya beli rokok, tapi nggak tahu rokoknya dibuat apa. Alah susah. Kembali ke track recordnya Pak Ganjar. Kalau menurutmu elektabilitasnya Pak Ganjar bagus nggak sih? Secara pribadi yang aku tahu ya, dari aku sih ngelihatnya ndak bisa dari track record karena ndak hafal. Tapi kalau dari yang penjelasan tadi sih, dia beliau ini baik dalam menjembatani. Iya. Ternyata sepertinya mediasi antara pemerintah dan juga masyarakat dia itu kuat di situ ya. Betul. Punya edge di situ. Dia bisa berkomunikasi dengan bagus kan, sama kayak ada dulu dosen pernah bilang, komunikasi yang baik itu gimana kita bisa menyesuaikan level edukasi atau komunikasi kita terhadap lawan bicara. Benar. Ya sama, benar. Kalau sama ya itu tadi, secara kalau kita ngelihat secara track record doang kan. Cuma kalau kita lihat secara the party itu kita bisa bahas panjang sih itu, karena memang election atau pemilihan dan pemerintahan di Indonesia ini kan sangat berkaitan erat dengan partai. Karena kembali lagi afiliasi dari pemerintah eksekutif dan legislatif itu kan ada usungannya ya kan. Iya benar. Usungannya pasti dari partai. Sekarang gini deh, jabatan tertinggi di Indonesia apa?
Presiden? Presiden itu anggota partai bukan? Seharusnya ya. Kebanyakan dari presiden kita kan yang lalu-lalu pasti punya partai sendiri-sendiri. Partai usungannya sendiri-sendiri. Gak ada yang independen. Nggak ada yang independen. Dan dia anggota kan? Anggota ya. Ya wes kan di anggota itu dia punya ketua kan, ketua partai. Itu dia. Kan logiknya kan di situ. Di situ. Logiknya di situ. Jadi memang ada apa ya kayak ada kaitannya lah. Cuman kita nggak bisa ngomongnya karena dalam banget itu. Itu yang jadi menarik ya. Pidatonya Bu Mega waktu pencetusan Pak Ganjar menjadi calon presiden itu. Bu Mega bilangnya seperti ini. Pak Ganjar Pranowo dinobatkan sebagai dielevasikan tugasnya di anggota partai menjadi calon presiden gitu. Elevasinya anggota partai gitu. Bukan ketua partai, bukan apa partai gitu kan ya. Berat ada apa ya bisa dibilang ya kepentingan partai yang akan diusung sama Pak Ganjar ini nanti. Ya ada job desk baru. Ada job desk baru setelah dia dinisbatkan sebagai perwakilan partai. Iya benar sekali. Kan seperti itu. Pada akhirnya bukan lagi apa namanya keberlangsungannya masyarakat yang akan diurus sama Pak Presiden dari usungan partai ini. Bisa jadi kepentingannya partai sendiri yang akan diprioritaskan sama capres dari dukungan partai ini ya kan. Jadi ada potensi. Ini aku ngomong agak kontroversial sih tuh. Gimana itu? Jadi kalau aku mau ngomong PDI ini semuanya jelek, aku nggak bisa bilang kayak gitu sih. Katakan gini ya, presiden kita dari Pak Jokowi sendiri diusung sama PDIP. Pak Ahok dulu diusung sama PDIP juga, ya kan. Terus ada lagi tokoh-tokoh PDIP yang bagus-bagus. Katakan Budiman Sujatmiko. Beliau dulu aktivis 98, yang mana sama-sama berjuang untuk menyelesaikan menurunkan Orba. Yang menjadi sekarang zaman reformasi gitu kan. Lalu Pak Ganjar sendiri juga track record-nya bagus secara pemerintahan, bisa mediasi terhadap masyarakat gitu itu. Ya mungkin ada juga ya yang bajingan-bajingan macam aku bilang gimana ya ini sebenarnya anjir. Ya adalah bajingan-bajingannya ada. Ada oknum. Banyak ada oknumnya, oknum yang tidak berperasaan. Ortu ya dolan. Aku mangkel aku wong iku sumpah. Kalau ngomong nggak ada sopan santunnya kalau kayak yang lebih tua kurang aja. Tapi dia kebetulan di eksekutif sih ya, belum nggak pernah di legislatif kayak. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya orang-orangnya itu bagus-bagus gitu loh, yang di yang sempat atau sekarang ada di PDIP gitu. Punya visi punya track record yang bagus, punya kinerja yang bagus. Katakan seperti Pak Ahok dulu ya. Sempat ada cerita di mana Pak Ahok ini dulu waktu mau dicalonkan mau mengambil keputusan dicalonkan oleh partai yang mana gitu, itu dia masih konflik gitu kan. Masih ada konflik. Nah, waktu diundang sama Bu Megawati, Pak Ahok ini disuruh omong-omongan dulu sama Bu Mega, mana nih pandangannya gitu itu. Bukan yang Bu Mega itu nyuruh gini gitu, tapi memberikan gimana sih ini kamu punya visi apa buat ini gitu, buat pencalonan nanti gitu. Ada ceritanya seperti itu. Berarti kan ada indikasi di mana pemimpin yang diusung sama tokoh yang akan diusung sama PDIP, terutamanya Bu Mega ini juga itu diberikan bisa dibilang kebebasan berpikir mungkin semacam tes ya kebebasan bagaimana cara dia memimpin nanti gitu itu benar. Tapi kita nggak tahu ya kan kalau di belakangnya itu bakal ada kepentingan apa gitu. Soalnya sekarang
udah kelihatan banget nih dari apa namanya di sosial media di Iya, internet dari sekarang beberapa gitu. video yang kayak di DPR itu yang ngobrol sama Mahfud itu kan. Iya, Tapi terutama itu juga. nggak bisa ngomong secara detail karena kita nggak megang videonya dulu. Biar enak lihat videonya langsung tuh Iya. keren bro. Itu baru tahu Anda itu bagaimana. Kalau misalkan ditanya aku bakal percaya sama PDIP apa enggak ya, orang-orangnya masih banyak yang bagus sih gitu. Iya, kalau kalau aku sih setuju sama yang kayak apa ya. Aku percaya kok orang nggak mesti yang di PDIP doang. Kalau aku secara pribadi aku ngelihat anggota partai semuanya itu memiliki kapabilitas yang Iya, bagus, benar. standar yang tinggi. Dia punya kapasitas untuk menjalankan atau memerintah suatu negara masing-masing. Dia punya kapasitas untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di kursi pemerintahan. Nah, cuma mungkin mereka kurang baik. Ya nggak ada yang sempurna lah ya, kan Nggak ada yang namanya juga sempurna. manusia ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Subhanallah. Jadi masih dibatasi dengan kepentingan. Coba Anda sebagai pemangku jabatan itu jalankan tugasmu seprofesional mungkin. Benar. Pasti bagus, bro. Pasti bagus. Pasti bagus. Iya. Terutamanya sih kepercayaan terhadap masyarakat sih kalau Ya. Makanya yang digadang-gadang sama Pak Ahok dulu itu kan transparansi. Yap. Di pemerintahan. Kalau kamu punya transaksi ini, APBD ini, ya diperlihatkan ke rakyat. Terus keluarnya buat apa aja? Ya. Misalkan 10 juta buat lem iPhone. itu apa ya? Nggak tahu. Makeovernya toilet DPR habis berapa coba? Kalau nggak salah 0,5 triliun. Keren Anda. Itu toilet. Itu bukan pakai American Standard itu. Boleh lah. American prioritas. High quality. Boleh lah transparan. Tapi kok kayak gini ya? Bukan yang kita expect ya ternyata. Iya bro, Anda malah ice. Susah sih. Sama kemarin mungkin ini ya apa namanya yang dikatakan di waktu di rapat DPR kemarin soal 346T. Ini kan Dewan Perwakilan Ketua Partai ini ada yang ngomong Pak Budi Pacul ya aku lali. Itu di kita itu punya ini juragan gitu katanya itu kok bisa ngomong kayak gitu ya? Tuan rumah itu dia apa sih ketua apa partai ya? Iya, ya Dewan Perwakilan partai lah ya. Cuma ngomongnya ini apa namanya? Semakin kalau misalkan kita mau mengajukan hukum atau mengajukan RPP kayak gitu itu harus tanya dulu ke juragan kita. Ya, harus diskusi internal. Budi Pacul jangan. Siap Bu. Waduh. Bu. Wah, ada Bu. Siapa coba? Bu ya. Iya ternyata ada juga yang nyetir ya gitu. Iya kan kita nggak bisa percaya 100% sih sama apa namanya itu tadi. Cuman mereka ini transparannya terlalu transparan. At least dia jujur. Ya begitu. Ya. Iya sih, cuman kok agak susah ya. Mending gak usah diomongin kayak gitu. Bilang aja kita akan diskusikan dulu. Iya. Kita nggak bisa langsung menentukan. Kayak gitu kan bisa. Kok harus ngomong juragan? Itu bagaimana itu? Jadi kan itu kan menggiring opini sama perspektif masyarakat. Iya, aneh lagi. Jelas. Ini ternyata ada dalang di balik wayang gitu kan. Secara secara idiom lah kayak gitu. Ternyata Anda bukan siapa-siapa. Yang menarik dari rapat DPR yang membahas anggaran gaib 346 triliun itu ya kinerjanya Pak Mahfud MD nih sekarang.
kita ngelihat ya bagus banget beliau mencetuskan aset ini apa namanya? Perampasan aset. Sorry. RUU perampasan aset. Itu. Tapi sebenarnya kalau katanya Pak Mahfud ini sih ini bukan RUU yang baru, rancangan yang baru gitu, sudah lama sebenarnya. Cuma belum tembus di DPR ya kan. Belum tembus ke MK, Mahkamah Belum Konstitusi. jadi belum jadi UU, masih RUU, masih rancangan gitu kan ya. Nah, itu menurutku track recordnya juga bagus itu. Dan dia secara partai kan dia independen ya. Sekarang. Kalau sekarang ini dia independen. Dulu kan sempat ada rumor saat periode keduanya Pak Jokowi dia mau menggandeng Pak Mahfud. Tapi di akhir waktu di injury time gitu itu kenapa malah jadi Pak M yang lain gitu. Inisialnya M. Maaf kan. Cuma, ya mungkin itu pilihan terbaik, pasangan terbaik untuk Pak Jokowi di periode 2-nya, ya kan? Gak apa-apa Pak, biar saya aja yang kerja. Ya, jadi kan menghargai senioritas. Bisa. Tapi ya gitu sih. Tapi kalau dilihat Pak Mahfud bakal cawapres, ada possibility nggak? Capres ya, sorry. Capres ada possibility nggak kira-kira? Kalau dilihat dari track record ya, dia kemarin di Mahkamah Konstitusi sama Menko Polhukam, Jiwasraya waktu itu korupsinya Jiwasraya itu kan dia yang debang juga. Terus beberapa kasus-kasus korupsi seperti pelemahan KPK gitu itu juga dia sempat ada andil di situ. Kalau menurutku sih Pak Mahfud punya ini ya track record yang bagus ya, terutama karena dia satu profesor, dia guru besar benar. Pernah menjabat MA dan MK. Iya. Berarti ada profesionalitas yang benar-benar dijaga sama Pak Mahfud gitu. Dan local pride juga. Dari Duro. Dari Madura. Madura dia, orang Sampang. Mbak Dika. Kalau bahasa halusnya itu Dika. Apa Dika? Kamu. Kamu. Kalau bahasa ngukonya kan Mbaan. Mbaan atau Mbakna. Kalau bahasa halusnya Dika. Pokemon. Sengkok, Tero, Sodika. Pokemon. Jangan kalau yang itu kasar. Tidak boleh. Ya kalau Pokemon sih enggak kasar. Cuman halu aja. Asal tetap ada monnya, jangan sampai monnya hilang. Pokemon. Balmon anjir. ML lanjut. Nah, itu dia. Pak Mahfud kalau misalkan jalan bolehlah aku tak jadi tim sukses. Karena local pride. Ya boleh. Keren. Nah, kita sih bisa bantu untuk berkampanye ya. Saya menyuarakan. Yang dilihat dari kedua calon ini ya, Pak Mahfud sendiri sih masih belum terkonfirmasi menjadi calon presiden. Karena mungkin ya belum ada afiliasi partainya karena dia masih independen. Atau mungkin banyak kasus yang masih dia tuntaskan dulu. Karena memang waktunya masih cukup panjang lah ya, masih agak jauh lah. Masih jauh sih terutamanya. Ya, tapi yang menarik dari dua orang ini kan mereka itu kalau dilihat ya Tung ya, masih kuatnya itu di Pulau Jawa aja gitu, di daerah Jawa aja gitu. Sedangkan mereka kan kalau misalkan mau kuat di luar pulau, mereka harus gandeng bisa dibilang capres atau cawapres yang di luar yang bagus di luar Jawa gitu ya kan. Mungkin bisa. Dari dulu kan kita punya presiden orang Jawa semua. Dari Pak Karno, dari Pak Soeharto, Gus Dur, Pak Habibie, Bu Megawati, Bu Mega, Pak SBY dulu orang Pacitan. Terus Pak Jokowi Solo. Nah, itu kebanyakan gandengannya justru orang-orang yang di luar Jawa.
Dan apakah sekarang yang di luar Jawa bisa menduduki posisi capres? Jawa adalah kunci. Tidak bisa, tidak boleh. Cuma itu kan kita Pak berdasarkan Mahfud aja kayak gini Mas Ian. iya, Soalnya dia Madura. itu padahal di Jawa, Bro. Jawa. Itu Pulau Jawa, Bro. Bagaimana Anda yang orang Sunda? Anda yang orang Sunda, Anda yang orang Sumatera, Anda kan kalau kayak Sunda gitu di Pulau Jawa, tapi mereka orang Iya Sunda, loh, iya loh, iya bener juga anjir. orang Sumatera. Bagaimana? Apakah Karena seperti Ridwan Kamil mungkin. Ridwan Pak Kamil Ridwan Kamil. orang mana? Kan orang Sunda, orang Bandung. Emang dia ada yang ngangkat jadi potensi cawapres atau capres? Kurang tahu kalau misalkan potensi. Katakan kita berandai-andai aja dulu deh. Kalau ternyata dia akhirnya maju running buat 2024. Bagus nggak sih? Secara forecast. Kalau aku sih tahun ini jelek sih kalau kataku. Iya itu gara-gara itu. Gara-gara beberapa hal yang dilakukan dalam waktu dekat ini kan Iya. ya, beberapa. Kemarin waktu dia membangun Bandung, secara arsitektur, secara tata kota itu bagus banget. Iya. Tapi kok lama-kelamaan nyeleneh gitu. Ya, dari transportasi nggak ada, malah bangun masjid gitu kan. ya. Kita nggak kekurangan masjid sebenarnya. Ini kontroversi juga ya kalau aku ngomong ya. Tapi kita itu nggak kekurangan masjid masih ada di mana-mana. Masjid itu menurutku ya biarkanlah warga yang memiliki inisiatif yang punya keimanannya kan, karena kan nggak mungkin semuanya. Berarti Anda kalau bangun masjid harus bangun gereja juga dong. Harus bangun tempat ibadah yang lain kan. Tentunya. Cuma kalau secara logika ya. Cuma karena dia sangkut pautkan sama akses jalan sama masjid, ya tentu sebagai pemerintah harus akses jalan dulu dong. Iyalah. Keberlangsungan orang banyak loh. Iya. Nggak cuma masyarakat muslimnya ya, tapi ya masyarakat yang luar non muslim juga. Ya, ini secara personal, tapi ya nggak tahu ya. Ya nggak tahu ya, kita ya dia cuma punya komentar aja. pertimbangan sendiri. Nah, bisa jadi Masjid lebih penting. Kita angkat tangan kalau soal itu. Kita nggak tahu sih. Saya muslim kok. Sama. Nah, itu dia juga tuh. Presiden kita Jawa muslim semua. Iya. Itu dia. Jawa non muslim masih belum lah ya. Susah kayaknya. Susah kayaknya. Karena kita punya Al-Maidah 51. Itu. Orang si gubernur aja mau naik. Wali kota apa gubernur Jakarta? Gubernur Jakarta. Iya, kasihan. Pak Ahok itu. Itu jadi butuh orang kayak Pak Ahok kalau aku ngomong. Susah soalnya. Tidak bisa. Kamu nggak bisa. Ya gitulah. Ada aja lah, maksudnya oknum-oknum lain yang menjadikan hal tersebut sebagai alasan menjatuhkan orang yang punya kapabilitas. Iya. Itu tadi orang baik, orang yang punya orang baik itu biasanya kapabilitasnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kapabilitas itu dari mana ya? Dari backingan, dari knowledge-nya dia, wawasannya dia kan di situ kan. Kalau dia ndak punya, kalau dia cuma punya wawasan tapi dia ndak punya dukungan, ya bagaimana bakal susah naik. Iya. Ya kan? Tapi orang yang tidak baik malah memiliki kapabilitas yang sangat tinggi. Iya. Dan ya itu tadi sih punya backingan media juga. Iya. Itu media itu kan benar-benar krusial ya. Kalau menurutku di buat running presiden itu. Benar. Dari sosmed, dari TV, dari mana-mana tetap harus punya image di media. Benar. Tapi kalau calon presiden gitu atau partai gitu berafiliasi dengan media sosial itu bisa enggak ya? Sudah banyak yang kayak gitu kan. Misalnya dia sama Pak Ganjar itu punya IG kan? No, bukan punya YouTube. Bukan secara personal, cuman jadi dibantu mengkampanyekan, mengkampanyekan. Oh, itu mah sudah umum. Jadi Facebook dengan terang-terangan membuat iklan dari Facebook sendiri. Oh, kayak gitu loh. Iya. Yang kita tahu media lokal kan seperti itu. Iya. Dia mendukung atau memberikan inti-inti ya mungkin kalau misalkan kalau kita ranahnya ke sosial media seperti itu sih pol-polan paling iklan sih. Ads doang gitu, nggak bisa secara instansi katakan
Facebook Indonesia atau YouTube Indonesia Langsung mendukung ngepromote. pro ini gitu, nggak bisa, nggak bakal kayak gitu. Karena mereka juga tahu Anda siapa. Nah, kalau misalkan iklan itu pun menurutku bakal apa namanya bakal benang kusut sih kalau gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan mereka mengiklankan satu kandidat gitu kan ya, berarti kan orang-orang pasti pemikirannya ke situ gitu. Kayak wah ini yang didukung cuma kandidat ini sama ini doang gitu kan. Misalkan ads-nya ada gitu ya kan. Tapi kandidat yang lain karena emang nggak mau nge-ads di YouTube atau nggak punya uang nge-ads di YouTube, rasa-rasanya itu kayak si YouTube nggak mau ini ngedukung kandidat yang ini gitu kan ya. Ada tendensi dari tendensi ke situ pandangannya bisa jadi. Iya, ada giring opini lah bisa dibilang kayak padahal gitu. Dia bayar iklannya itu, bro. Iklan mah semua orang boleh. Masih kita kalau punya duit ya bakal ngiklanin YouTube ini. Buat poster sendiri. Iya. Iklan. Kita masalahnya kita bukan anaknya Pak Mas Raffi Ahmad sih. Yang duit iklannya nggak habis-habis. Itulah. Ini kayaknya aku kerja udah setahun nih gitu-gitu aja setiap hari pas tidur kerja. Yang kaya tetap aja sih Rafathar. Tapi ya mungkin itu rezekinya. Amin. Ya juga ya rezekinya. Mungkin rezekinya. Mungkin kalau dia anggap kata dibalikan 180 derajat, mungkin dia enggak bisa. Iya juga. Dia enggak mampu. Jadi dia dikasih harta berlimpah untuk menunjang ibadahnya. Ketidakbisaannya. Menunjang ibadahnya supaya lebih baik lagi. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Kan ada orang yang berkemampuan saat hartanya banyak. Benar. Ada orang yang tetap memiliki kemampuan saat dia berada di roda paling bawah. Masya Allah. Emang seharusnya seperti itu sih manusia ya. Tapi kebanyakan lupa diri. Karena titipannya banyak. Iya. Titipannya banyak. Banyak arti nih. Ya Allah, tahu harta ini adalah titipan. Iya. Tapi tolong titipin yang banyak. Banyak banget cobaan, jadi bingung mau nyobain yang mana dulu. Astaga. Pokoknya wis adem sih. Dingin. Itu kodok-kodok sudah pergi semua. Iya. Cabut ya. Cabut cuy, berangkat. Yuk.